Sejak saat itulah mereka yang dibina ini kemudian setelah belajar lalu menjadi alumnus itu menjadi pasukan yang bernama Al-Maqdisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Pada waktu masa perang salib ya, menjelang kejayaan Islam di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada sebuah pasukan yang alumnus dari Madrasah Al-Qadiriyah. Pasukan ini adalah biasa disebut dengan Al-Maqdisah. Al-Maqdisah ini adalah sebuah pasukan yang merupakan terdiri dari anak-anak para pengungsi dari Palestina, Suriah yang waktu itu ayah mereka, ibunda mereka, orang tua mereka adalah korban perang salib, dibunuh dihabisi oleh tentara salib. Singkat cerita, Madrasah Al-Qadiriyah waktu itu mengasuh mereka, jadi menyantuni mereka, merawat mereka dengan sepenuh hati pendidikannya, terutama terhadap pendidikan pola pikir dan pola jiwa mereka. Nah, sejak saat itulah mereka yang dibina ini kemudian setelah belajar lalu menjadi alumnus itu menjadi pasukan yang bernama Al-Maqdisah. Kalau kita mendengar kata Al-Maqdisah, kita mengingat kata Maqdis, Baitul Maqdis. Maka memang Al-Maqdisah ini memang sengaja dipersiapkan untuk pembebasan Masjidil Aqsa, untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ini menariknya ini dari pesantren Al-Qadiriyah di Baghdad, pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya benar, kalau misalnya pesantren Al-Qadiriyah itu mungkin sekarang sudah seperti pesantren-pesantren yang cabangnya sudah di mana-mana. Ya, bukan hanya di Baghdad tetapi berpusat di Baghdad, pimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Sehingga memang harusnya santri-santri ini, santri sekarang ini dipersiapkan untuk sebuah visi-visi Islam yang besar, visi-misi Islam yang besar. Ya, jadi harus sampai kepada taraf pembebasan Roma, Italia, harus sampai pada taraf pembebasan Baitul Maqdis dan Palestina. Itu harusnya menjadi tugas kita bersama sebagai para pengajar, para pendidik. Bagaimana menanamkan visi dan misi Islam ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga sesuai dengan perjalanan sejarah kita. Ada yang namanya secara tadarruj, bertahap ya. Ada spesialisasinya. Nanti santri, pemuda Islam, kader-kader muslim yang masih muda ini ditempatkan di mana? Ditempatkan di militer, ditempatkan di politik, ditempatkan di ilmu pengetahuan dan teknologi, ditempatkan di bidang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Itu memang harus dipersiapkan untuk membangun sendi-sendi dari peradaban atau yang biasa kita sebut sebagai role model peradaban Islam. Nah, di sini para yang merumuskan strateginya itu jangan jauh-jauh dari para ulama. Jadi harus kalau bisa kombinasi dari para ulama ya, para ulama zuhud yang sudah mengerti konsep Islam, dan juga yang kedua para umaro ya, para ulil amri yang memang berkompeten di dalam visi dan misi Islam. Bukan hanya ulil amri yang sekedar dia jadi pimpinan saja, tetapi dianya sendiri harus mumpuni dalam sakofah, dalam visi dan misi Islamnya harus mumpuni, sehingga tidak akan merugikan kita semua, tidak akan malah melemahkan umat Islam, tetapi malah memperkuat Islam. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semakin mengerti urgensi santri itu sebenarnya adalah kader-kader peradaban Islam. Maka pesantren itu harusnya menjadi laboratorium untuk mencetak kejayaan Islam, kemenangan Islam, dan kebangkitan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.